Mangrove itu sendiri sebenarnya ekosistem atau ekosistem tumbuh-tumbuhan yang menyangkut di area muara sungai atau perbatasan daratan dan laut, di mana tumbuhan-tumbuhan atau ekosistem itu yang bisa beradaptasi hidup di area pasang surut air. Itu adalah namanya mangrove ekosistem yang bisa hidup di area pasang surut air, tumbuhan-tumbuhan di muara sungai itu. Buat saya yang orang awam kan berpikir mangrove itu bakau. Ya. Kalau bukan itu mangrove itu lebih ke ekosistemnya itu. Kalau bakau itu tumbuhannya itu. Salah satu. Iya, salah satu tumbuhannya itu. Sedangkan itu sebenarnya berbagai jenis ada itu tumbuhannya itu. Seperti kalau ada tradisional nama lokal di sini ada salah satu buahnya namanya lindur. Saya kan lihat ini ada sampah ya yang di dalam karung-karung. Ini yang mengerjakan pengumpulan sampahnya itu siapa ya, Bu ya? Untuk sampah sendiri itu pekerjaannya itu dari bapak-bapak nelayan di sini. Emang dari kelompok nelayan ini ada kami bekerja sama dari pihak luar, perusahaan luar yang bekerja sama untuk pengelolaan sampah ini. Jadi di bapak-bapak nelayan ini diberi tugas untuk mengungut sampah. Setiap bulan tuh emang dia memiliki target tertentu yang ditujukan oleh bapak nelayan oleh pihak luar tersebut. Mangrove sendiri emang dia tipe tumbuhan yang pertumbuhannya lambat. Dia tuh kayak butuh waktu lama untuk tumbuh besar. Jadi dan juga kami pihak ekowisata mungkin kami sarankan untuk kakak-kakak sekalian atau untuk penduduk di Bali ini untuk menjaga lingkungan, karena mangrove ini salah satu pencegah dari abrasi. Dia itu tembok terdepan dari pulau kita ini. Jika kalau nggak ada hutan mangrove sini, mungkin saja bakal di Bali Selatan ini bakal abrasinya keras sekali. Dan selain itu juga mangrove selain karena pertumbuhan di mereka lambat, juga dia banyak sekali halangan untuk dia tumbuh di areanya di sini, di area-area pertemuan atau area muara sungai ini, karena dari sampah kiriman dari daratan maupun sampah kiriman dari laut, mereka semua pasti nyangkutnya di hutan mangrove. Karena jika sampah mereka terlalu banyak menyangkut terutama di akarnya terhinggap, itu bisa mempengaruhi proses fotosintesis dari mangrove tersebut, karena akarnya itu ditutup. Karena salah satu area untuk fotosintesis dari pohon mangrove itu dari akarnya itu. Selain dia fotosintesis, juga dia penyerapan air maupun karbon dari kan ada itu isu karbon dioksida itu tuh pajak kayak pajak karbon dijual ke beberapa negara, itu juga pohon mangrove itu bisa juga masuk bidang itu. Pohon di mangrove itu salah satu penyedot karbon terbanyak. Kalau secara riset kalau di internet itu pohon mangrove itu atau bakau itu penyerapan karbonnya mungkin 10 kali lipat dari pohon yang di daratan. Saran saya mungkin dari kakak sekalian, tolong jaga lingkungan. Mangrove itu penting. Kalau tidak ada mangrove bakal abrasi dan Bali bakal bisa saja bagian selatannya tenggelam atau hancur. Dari 100 bibit yang kita tanam, itu kira-kira berapa yang bisa hidup? Untuk penanaman itu sendiri bisa kemungkinan 1 atau bahkan tidak. Dari 100? Iya. Bahkan tidak dari 100 bibit itu. Karena itu, dan juga jika kita biasanya ada memang perawatan ekstra itu, tapi perlu tenaga dan biaya yang ekstra. Ada metodenya yang gitu, dia dikurung kayak sangkar itu dikurung untuk supaya mencegah sampah maupun arus air yang keras untuk mengikis lumpur atau area tanamannya itu. Nah kalau itu tuh emang tenaganya perlu, karena medan juga susah itu Pak, medannya itu. Selain itu juga sampahnya itu kadang kan itu bisa menghancurkan sangkarnya itu karena terlalu bebannya berat emang itu. Hewan juga terpengaruh, tapi beberapa hewan itu seperti kayak gitu, kerang-kerang itu, siput-siput itu memang kadang dia melekat di kayunya, itu bisa juga mempengaruhi. Tapi yang dampak paling besar itu dari lingkungan sih, dari sampahnya itu yang paling keras. Untuk pohon ini nih, itu butuh berapa lama kira-kira untuk dia bisa tumbuh sampai sebesar ini? 10 tahun lebih itu kalau nggak salah. Yang itu 10 tahun lebih itu udah dari mungkin tahun 2000-an. Dari 10 tahun lebih? Lebih itu 20 mungkin itu hitungannya. Berarti kalau untuk pohon yang besar-besar ini, itu benar-benar butuh waktu lama sekali dia? Mungkin saya sedikit jelaskan historinya. Di sini dulu itu di Bali Selatan itu emang awalnya mangrove, tapi dirubah jadi tambak udang.
pas tambak udang itu lebih dari 50% kawasan itu digundul. Hutannya digundulkan, jadinya itu full tambak udang. Nah, setelah dari pemerintah setempat dan usaha dari masyarakat sekitar, terutama nelayan itu dirubahlah bahwa kawasan ini dirubah jadi kawasan hutan lindung. Ketika sudah ditetapkan itu, baru nelayan sekitar tuh serempak sama pemerintah setempat itu menghijaukan kembali. Dan itu kalau nggak salah dari bapak-bapak nelayan yang saya tahu tuh dia diberitahu bahwa itu kisaran tahun 80-an, 90-an. Itu awal. Baru bisa sebesar sampai sekarang. Berarti hampir 40 tahun. Iya. Atau kisaran tahun 80-90-an itu. Iya, sekitar 40 tahun berarti. Iya. Jadi jangan main asal tebang ya. Iya, emang mangrove itu emang penting sih, Pak. Kalau gitu takutnya nanti kan abrasi, mungkin kayak isu-isu sekarang abrasi air pasang sekarang misalnya, contohnya mungkin kayak di Jakarta itu takutnya mungkin jika nggak ada mangrove bisa nasib Bali Selatan tuh kayak gitu juga. Jadi emang penting kali mangrove itu, ekosistem mangrove itu. Beli, ada pesan nggak beli buat kita masyarakat ataupun netizen? Kalau pesan sendiri saya cuma satu hal, kurangi buang sampah sembarangan. Itu sampah itu benar-benar mempengaruhi bukan hanya lingkungan, juga bukan hanya lingkungan mangrove, itu lingkungan kalian sekitar juga bakal mempengaruhi, bisa berupa penyakit, banjir dan lain-lain. Jika kalian membuang sampah sembarangan, itu semua lingkungan bakal kena dampaknya. Dan itu juga bisa, kalau dihitung, bisa mempengaruhi dampak dari pariwisata di Bali. Jadi saya mohon, jaga lingkungan hidup kalian, jangan buang sampah sembarangan, cintai alam.